kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama-sama. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semua
menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh menikmati karya-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Sungguh gak ada kata-kata lain selain ucapan syukur kami Tuhan, buat segala kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Karya-Mu di kayu salib begitu mengubahkan hidup kami Tuhan. Ketika kami mengingat kembali apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami, Tuhan, ucapan syukur ini, hidup ini yang kami rindu untuk serahkan sepenuhnya bagi Engkau, karena Engkau begitu luar biasa bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, bersama umat kudus-Mu di tempat ini, kami rindu bersama-sama menaikkan syukur kami, mengekspresikan sukacita kami, betapa Engkau Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau siap melawat setiap kami tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus, beracara Engkau lebih lanjut di tengah-tengah kami, sebab kami yakin Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kekalah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang atasnya manusia diselamatkan. Amin. Hanya di dalam nama siapa? Nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya. Glory bagi Tuhan.
Sekali lagi bersama, itulah ritual inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala puji, hormat, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh ajaib. Dalam segala hal dan keadaan kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami anak-anak yang Engkau kasihi dan yang sangat mengasihi Engkau Tuhan, kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Kami serahkan waktu yang ada bila Roh Kudus yang bekerja dan memimpin kebaktian ini hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengenal Allah agar tak salah dalam melangkah. Mengenal Allah agar tak salah dalam melangkah. Puji Tuhan. Kita sudah biasa melangkah ya, sudah biasa berjalan, sudah fasih gitu ya. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali agar kita lebih lagi mengenal Tuhan. Karena Tuhan tahu umat-umatku ini saat ini sedang bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan terjadi kemudian? Selalu dipenuhi dengan rasa was-was dan khawatir. Oleh sebab itu Tuhan pagi hari ini ingin mengajak kita untuk mengenal Dia, agar segala kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, kecemasan itu lalu daripada kita. Mau? Puji Tuhan, haleluya ya. Mari kita akan belajar bersama-sama terlebih dahulu dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat yang sudah harus kita hafal setiap hari. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan, kita punya Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Seumpama kita dalam perahu, kita sudah punya kompasnya, ya. Tahu kompas? Tahu, ya. Puji Tuhan, kalau tahu berarti sudah pernah sekolah ya. Haleluya. Nah, kita punya kompas, yaitu firman Tuhan. Karena dari situ semua jawaban ada di dalamnya. Semua yang kita perlukan ada di dalam Alkitab kita, ya. Puji Tuhan, haleluya. Namun kompas saja tidak cukup kalau kita tidak mempunyai tujuan. Jika perahu itu sudah lengkap semuanya, sudah siap berlayar, sudah ada kompasnya, tapi nggak ada tujuannya, muter-muter ya,
bingung ke kanan ke kiri, balik lagi, muter-muter nggak karu-karuan. Harus ada tujuan, itu yang Tuhan ingatkan pagi hari ini. Kita harus punya tujuan. Seringkali saya ingatkan, dan hari ini juga diingatkan kembali bahwa kita hidup harus punya tujuan. Apa tujuan kita? Yaitu menuju ke surga. Itu harus, ya, tujuan kita, fokus kita menuju ke surga, memerintah dan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Kalau itu enggak kita miliki, percuma. Karena itu adalah tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, tujuannya itu. Ya, puji Tuhan. Jadi cepat-cepatlah cepat-cepatlah untuk mendengar, cepat-cepatlah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Cepat-cepatlah tangkap dan masukkan ke dalam hati kita, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa yang lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa yang dituntut Tuhan dari kita itu adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah kita. Dalam Mika 6 ayat 8 itu dikatakan seperti itu. Dan semuanya ada di dalam firman Tuhan. Semua tuntunan dari Allah ada di dalam firman Tuhan, ya. Nah, untuk hidup bersama Allah, ini yang paling penting. Untuk kita hidup bersama Allah, kita mau tidak mau harus mengenal siapa Allah kita. Jangan sampai kita tujuannya hidup di surga bersama dengan Allah, nanti nggak cocok sama Allah. Waduh, rugi ya. Untuk mencari teman, mencari pasangan hidup, kita pun harus mengenalnya dengan baik. Ya, harus tahu dia tuh anaknya siapa, dia itu pendidikannya apa, dia kesukaannya apa, dan sebagainya. Ya, saya ingat sedikit waktu saya mencari pasangan hidup pun saya tanya sama Tuhan. Ya, saya percaya semua kita juga seperti itu. Tanya dulu sama Tuhan. Bahkan saya dulu sampai konyol, ya, mungkin sudah pernah dengar. Saya minta 3 tanda, waduh, supaya nanti saya tidak salah mencari pasangan hidup gitu ya. Teman boleh banyak teman lebih baik, karena satu musuh terlalu banyak, ya. Kalau banyak teman itu lebih baik, ya. Tetapi untuk mencari pasangan hidup itu cukup satu saja. Ya, satu saja, nggak habis-habis. Nah, waktu itu saya minta pada Tuhan 3 tanda. Ya, orangnya tuh Tuhan harus, itu sejak SMA loh saya berdoa tuh, yang orangnya tuh harus yang cinta Tuhan, yang rohaninya baik gitu ya. Ya, terus yang kedua itu yang mirip dengan saya gitu. Terus yang paling konyol itu saya minta namanya itu harus loh, mengharuskan ke Tuhan. Dulu salah ya, jangan ditiru. Tapi kita boleh kan minta ya. Karena saya tuh senang dengan yang namanya Daniel. Ya. Terus kalau Pak Dani gitu, orangnya kok saya temui kok orangnya baik-baik ya gitu, saya senang. Terus ada lagi yang kalau nama Chinese itu saya minta yang namanya tuh Leong gitu. Karena saya senang gitu, orang-orang namanya ini tuh kok bagi saya ini kok baik-baik gitu, saya senang. Nah, itu permintaan saya sejak SMA, kuliah. Ketemu ada yang naksir saya namanya Budi. Waduh, gak cocok.
Gak cocok ya. Saya tuh sampai lah wis. Ya memang sempat kita baca, tapi saya pikir aja Tuhan, saya nggak mau kalau kan saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan pasti dengar doa saya dan pasti Tuhan akan kasih yang sesuai dengan yang saya rindukan. Ya, nah satu saat saya kaget sekali, saya sempat putus berapa ini nggak ada apa-apa. Tapi karena mungkin di dalam pikiran saya itu saya minta yang namanya Danius, gak ada semua, salah satu saja, Dani atau Daniel atau Leong gitu ya. Nah satu saat setelah beberapa lama, sudah semester 7 kami kembali berteman. Cuma tetap berteman, namanya satu kuliah ya. Nah satu saat pas ngomong-ngomong gitu, pas dia bawa berkas, kalau nggak salah saya lihat tahu nggak yang bikin deg-degan saya itu ternyata waktu dibuka itu nama baptisannya itu Daniel. Deg-deg mulai saya mateng kan. Mateng kan deg-deg. Yang lebih mengherankan lagi, setelah tahu akte kelahirannya namanya Lim Kian Leong. Waduh Tuhan gitu ya. Akhirnya saya tidak bisa lari lagi. Jadi bukan hanya satu yang dipenuhi oleh Tuhan, tapi semuanya gitu ya. Waduh puji Tuhan. Lalu yang terakhir pun semuanya dipenuhi, katanya mirip dengan kakak saya gitu. Saya ditambah itu mengatakan bun, padahal bukan, padahal si Budi gitu. Hanya mencari pasangan hidup atau kita berteman itu kita harus mengenalnya dengan baik, apalagi teman yang baik, teman yang akrab. Itu pasti kita pilih orang yang jujur, yang baik hati, yang tidak sombong, yang suka membantu, yang bisa pegang rahasia kayak gitu kan ya, pasti seperti itu. Tidak mungkin teman yang kita anggap baik itu adalah teman yang hanya baik kalau kita punya uang saja, atau teman yang bisa diajak berhura-hura saja. Tidak mungkin juga kita pilih teman itu yang seperti ini. Kalau ada masalah kita kan marah ini, terus kita ngomong, aku mau bunuh diri, terus aku tidak kuat menghadapi hidup ini. Terus teman kita bilang, jangan. Bukan teman yang baik, ini tidak memenuhi apa yang saya inginkan. Saya kan ingin bunuh diri, kok nggak boleh? Itu teman yang baik atau tidak? Atau justru kalau kita teman yang sangat baik itu gini, aku sudah nggak kuat, aku mau bunuh diri saja. Oh ya silakan, tak ambilkan pisau ya. Itu teman yang baik apa bukan? Allah kita itu mempunyai sifat-sifat yang sangat oke, sangat baik. Makanya Tuhan bilang, kau sahabatku, ya kita melayani Dia, kita mengasihi Dia, kita bekerja bersama-sama dengan Dia. Itu karena kita percaya kepada Tuhan. Coba kita akan pelajari bersama-sama, karena Tuhan ingatkan, ini harus diingatkan terus-menerus supaya anak-anakku itu percaya kepadaku. Jadi Tuhan ingin pagi ini kita semua mempercayai Tuhan tanpa ragu-ragu. Ya, kita harus tahu tentang Allah kita. Sifat Allah yang pertama, Allah itu K-A-S-I-H. Itu sifat Allah yang utama. Terutama sifatnya adalah kasih. Allah itu kasih. Baca dulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 saja. 1 Yohanes 4 ayat 8, supaya kita yakin ini sifat Allah yang harus kita percayai dan harus kita ikuti. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab
Allah adalah kasih. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, kalau kita nggak ngerti mengasihi, kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita, kita tidak mengenal Allah. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. God is love. Ya, kita harus tahu sifat Allah ini. Allah itu kasih. Oleh sebab itu dalam buah roh itu yang pertama kali disebut adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ingat anak-anakku, Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Haleluya. Tetapi tidak hanya sampai di sini. Allah itu benci dosa. Yang kedua, ada banyak hal, tapi ada beberapa hal yang Tuhan ingin diingatkan pagi hari ini. Yang kedua, Allah membenci dosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Mati selamanya. Ya. Di dalam neraka. Itu upahnya dosa. Jangan sampai kita melupakan yang kedua ini. Karena Allah itu benci dosa. Jadi coba kita baca lagi di dalam Amsal 6 ayat 16. Apa yang paling dibenci oleh Tuhan? Paling dosa mana yang paling dibenci oleh Tuhan? Ini kita harus tahu karena ini sangat rentan. Amsal 6 ayat 16. Kita baca, saya bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Lanjut. Next. Nih, lihat nih. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lanjut. Next. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat dan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Itu 7 hal yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi sederhana, gampang kita tahu mata yang sombong. Mata yang sombong itu mata yang angkuh, ngenyek. Karena ya, kalau kita melihat koyok iso-iso wae, mata kita kelihatan jijik, ngenyek. Nah, terus apalagi tadi, lidah dusta. Ini gampang sekali ya. Mulai anak kecil itu sudah gampang sekali berbohong. Dusta. Mudah sekali bohong ya. Padahal sudah dikasih Tuhan, sebetulnya kalau kita tuh bohong sama nggak bohong itu mudah mana ya? Mudah bohong atau mudah tidak bohong? Banyak orang tuh dengan mudahnya bohong, heran saya. Dengan mudahnya
Ditanya langsung jawabnya tuh keluarnya bohong, berdusta. Cek gampangnya gitu ya bohong-bohong. Bagi saya sebetulnya mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini, bagi kita itu harusnya tuh lebih mudah tidak bohong. Karena enggak pakai mikir, betul enggak? Kamu kemarin kemana? Di rumah. Atau cepet gitu loh, enggak pakai mikir karena memang sebenarnya seperti itu, enggak pakai bohong. Tapi kalau bohong itu mikir, kamu kemarin kemana? Mikir orang ini tanya ini tujuannya apa ya? Oh, nanti dikira aku enggak punya duit. Kemarin aku diajak makan sama suamiku, gitu misalnya. Padahal setelah itu nanti akan timbul bohong berikutnya gini. Setelah diajak makan nonton, oh di restoran mana? Tadi pertama sudah bohong kata ya. Di restoran mana? Itu loh yang Pujasera yang besar itu loh. Di mana? Cafe Sera. Bohong yang kedua. Ya kan? Wih enak di Cafe Sera. Makan apa? Ya, mikir lagi dong. Walah enggak ini kok aku makan biasa aja. Lah ya apa? Nasi campur 3. Enak. Walah enak. Diterapkan makan. Gitu tuh ya kamu yang mesti minum jus-jus gitu ya ngono. Enggak sih, aku cuma minum teh hangat 4. Wah, 4. Teh hangat. Lu pulang sampai jam berapa? Kemarin loh, aku kesana sih. Aku juga kesana, tapi aku nggak ketemu di Cafe Sera mana toh. Kartini 5. Ya udah pulang jam berapa? Gua kok lama-lama kok aku selesai makan langsung pulang. Walah, ya jam berapa? Jam 8, 6. Banyak sekali. Nanti terus kalau dituntut terus pasti akan kita bohong-bohong selanjutnya. Coba kita dengan jujur mengatakan di rumah. Lo gak keluar makan? Enggak. Kenapa? Masakannya sudah banyak. Musim pandemi misalnya gitu. Nah kan gampang, gak perlu bohong. Saya nih, kalau kokut bohong gak kayak nanti bilang. Kalau suruh bohong, waduh masih kebanyak ketahuan. Gak pinter soalnya ya. Saya sudah beberapa kali sih mencoba. Ketahuan itu sejak kecil. Kata mami saya gitu, kamu tuh kalau panggil saya kamu tuh gak pinter bohong ya. Gak usah bohong karena nanti tambah rame gitu katanya. Itu pernah sih pulang sekolah diajak teman minum es degan. Ceritanya gitu. Gak tahu, mungkin karena kita anak sekolah ya, kita rame-rame SMP sih waktu itu. Makan itu gak pulang-pulang karena kan seneng cerita-cerita gitu. Terus kemudian tiba-tiba kakak saya tuh lewat gitu, tuk 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 gitu ya, tuk 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 gitu. Terus ternyata lapor ke mami yang ketahui. Akhirnya mami tanya, tadi pulang sekolah kemana? Karena saya lihat tadi kakak saya itu, oh itu cuma nganter tok Mami, nganter tok, katanya nganter, iya nganter teman itu cuma mampir di itu loh beli es degan gitu. Oh gitu. Terus nyari gitu, kamu enggak minum? Enggak minum, mau cepet-cepet mau pulang. Oh ya, taunya apa? Pembantu saya itu pas pucak-pucak seragam saya ini telalaran apa itu jurunya adegan itu. Aduh, terus kemudian ada lagi yang paling fatal itu ada adegannya yang mana itu nyangkut di dalam di kancingnya. Nah sudah, wis nggak bisa bohong. Dan kemudian juga beberapa kali ketahuan, jadi sudah susah bohong itu ternyata ya. Jadi nggak perlu kita bohong. Nah itu kekejian yang dibenci Tuhan. Lari menuju kejahatan. Hati-hati. Kaki yang berlari menuju kejahatan.
hati-hati ya. Terus tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, bukan berarti kita membunuh, tapi membunuh karakter orang, membuat orang itu menjadi jahat atau salah, tidak salah disalahkan. Itu kekejian bagi Tuhan. Memiliki rencana, apalagi memiliki rencana jahat, tujuannya untuk menjatuhkan, itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak suka. Malah Tuhan bilang, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, itu Tuhan itu kasih, Tuhan itu benci dosa. Dan yang ketiga, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Meskipun salah kita seperti apa kalanya, meskipun dosamu seperti kirmisi akan berubah menjadi bulu domba loh, dan sebagainya. Tuhan itu sungguh baik bagi kita ya. Jadi Maha Pengampun. Kalau kita mengaku dosa, kalau kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kenapa Tuhan harus sampaikan ini juga? Supaya kita tuh merasa aman. Saya tangkap Tuhan maunya apa? Tuhan tuh maunya kita itu aman. Jadi tidak boleh takut sama Tuhan itu. Tapi harus tahu Tuhan itu gak suka sama yang namanya dosa. Makanya kenapa Allah itu sampai nyuruh Yesus itu untuk datang. Karena dia juga ada selanjutnya. Dia Allah yang adil. Ini juga harus disampaikan. Tuhan itu Allah yang adil. Dibaca aja yuk, Mazmur 11 ayat 7. Mazmur 11 ayat 7. Nah, saya bacakan saja. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya. Jadi dia itu Allah yang adil. Bagaimanapun Tuhan mengasihi kita, seperti apapun kesalahan kita, Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan harus berlaku adil. Dia tidak bisa memungkiri dirinya bahwa Dia Allah yang penuh kasih. Dia itu Maha mengampuni, tetapi Dia membenci dosa. Tetapi karena keadilannya, Dia harus berkorban. Yesus datang ke dunia. Kita akan sambut nanti bulan depan di hari Natal. Itu karena keadilan Tuhan. Dosa itu, upah dosa itu maut. Kalau Yesus tidak datang, maka kita semua mau tidak mau harus tinggal di dalam neraka. Allah itu adil, tetapi Dia sangat mengasihi kita. Jangan lupa ini yang Tuhan ini mau ingatkan pada kita. Ya, jangan bergelut dalam dosa, itu dibenci Tuhan. Tinggalkan dosamu. Datang pada Tuhan minta ampun. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu Maha Pengampun. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tapi jangan terus-menerus diulangi. Jangan terus-menerus diulangi. Ya, Tuhan tidak dapat memungkiri dirinya bahwa Dia itu Allah yang penuh kasih. Hiduplah di dalam kasih. Dan juga harus mengampuni seperti Tuhan kita. Dia Allah yang Maha Pengampun. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Itu ketentuannya. Kita harus hidup seperti Bapa, seperti sifat-sifatnya Allah, menghidupi firman. Supaya apa? Supaya kita aman.
Menjadi orang Kristen gak enak karena selalu membawa beban. Iya, seperti siput yang selalu membawa rumahnya kemana-mana. Dia akan bilang, aduh beratnya hidupku ini, kemana-mana jalannya lambat soalnya bawa rumah yang berat. Orang Kristen juga gitu, harus membawa nama Tuhan, gak boleh mempermalukan nama Tuhan. Abot, susah hidup jadi orang Kristen, gak punya uang, katanya suruh tersenyum. Aduh, susah. Hari Minggu di mana saya sebetulnya harus bisa bangkong, aku beribadah. Bertugas lagi, aduh susah. Bagi Mbak Dewi tuh, waduh sekarang pasti sudah bawa 100 bungkus nasi ya. Aduh, gak tidur pasti semalam demi pekerjaan Tuhan ya, untuk berbagi. Waduh berat, tetapi itu yang menyelamatkan kita. Siput itu kalau ada yang mau matuk, mau mengganggu dia cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya. Itu yang menyelamatkan. Jadi kalau kita ini anak Allah, kita punya Allah yang besar. Dia yang melindungi kita. Jadi kalau kita dalam bahaya, datanglah pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Meskipun berat, gak apa-apa. Ya, karena Tuhan bilang pikuklah kuk yang kupasang, karena bebanku pun ringan, katanya Tuhan Yesus. Kalau Yesus beserta dengan kita, maka tidak ada yang berat. Semua bisa kita lakukan. Ya, Allah kita itu luar biasa, Dia begitu baik. Dan implementasinya tadi itu kita juga harus bisa mengampuni. Allah Tuhan, orang itu jahatnya pol-polan, kok harus diampuni lah? Iya, karena Allah kita maha pengampun. Malah ada yang bilang itu, William Blake itu bilang dulu, lebih mudah mengampuni seorang musuh dibandingkan mengampuni teman. Terus pelayanan bersama-sama, tapi karakternya selalu membuat aku marah. Ya, haleluya. Tidak ada yang merasa cukup di antara kita ini. Selalu aja kurang. Dikasih teman, kok gitu temannya. Dikasih gaji, kok segitu gajinya. Selalu kurang. Satu saat ada seorang gelandangan dan dia itu ngomong sendiri gitu, mantul dia kok aku ini hidupku kok susah banget gitu ya, ngais-ngais gitu. Terus dia bilang, seandainya saja yo aku punya uang 1 juta, waduh alangkah bahagianya aku gini bisa makan enak gini. Ternyata waktu dia ngomong gitu ada seorang jutawan yang lewat, dengar, walah butuh 1 juta, dia keluarkan koceknya, dikasih uang 1 juta. Nih aku kasih uang 1 juta, aku tadi dengar kamu ngomong katanya juta. Aduh terima kasih ya Mbak, terima kasih gitu. Setelah jutawan itu pergi, dia hitung-hitung dia buat bayar ini, buat bayar ini, utang si A, utang si B, bayar kontrakan, gak cukup. Lalu mulai ngomel, coba aku tadi bilang 5 juta baru cukup, gombal. Nanti dikasih 5 juta pasti juga akan merasa, lepas lah buat bayarin ini, terus aku punya apa lagi? Coba, aku bilang 10 juta. Nanti dikasih 10 juta pun demikian juga puasnya. Selalu kurang. Ya, Tuhan ajarkan kita selalu memiliki kasih. Kasih itu memberi. Kasih itu memberi, terus memberi. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, sumur itu
meskipun ditimba, ya, ditimba setiap hari, batas air itu tidak pernah turun. Tetap. Jadi kalau kita memberi atas perintah Tuhan tentunya, bukan memberi dengan konyol ya. Maksudnya wes kan Tuhan suruh beri, gajiku ini semua tak kasih dikasih yang itu namanya konyol. Kita harus berhikmat, tapi kita lakukan terus firman Tuhan. Beri tidak akan mengurangi berkat kita, bahkan berkat itu selalu bertambah. Kasihnya Tuhan, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan ingin kita merasa aman, ya. Tuhan ingin kita merasa aman di dalam Dia. Mengetahui betapa Allah kita itu baik, Dia Allah yang penuh kasih. Tapi ingat, Dia Allah yang benci apa tadi? Dosa. Jangan ulangi lagi, ya. Tuhan benci dosa, Dia gak suka. Tapi juga Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita melakukannya dengan tidak sengaja, tapi bertobat sungguh-sungguh, akui dosa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu Maha Pengampun. Selama kesempatan masih ada, kejar kekudusan. Kita menunggu. Kita ini sekarang ini ada dalam perahu yang sama, kompasnya juga sama. Jangan sampai tujuannya beda. Tujuannya harus sama. Kita berlari menuju ke surga, hidup bersama Yesus, memerintah bersama Allah Bapa di surga. Luar biasa. Hanya dua pilihan, sama-sama kekal, di neraka yang kekal atau di surga yang kekal. Sekarang aja kalau kita hidup susah, nah kita tidak kuat, pengen bunuh diri, apalagi nanti di neraka, terus menerus. Jangan mau, pertahankan iman kita. Pertahankan iman kita. Kita punya penebus. Yesus itu penebus kita. Jangan permalukan Dia dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu mendukakan Roh Kudus. Dan yang terakhir, jangan lupa Allah ingatkan bahwa Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai Tuhan sebel sama kita, gemes sama kita, lalu dibiarkan. Jangan sampai dibiarkan Tuhan. Susah, saudaraku ya. Enakan dipimpin Tuhan dengan tujuan yang jelas. Perlahan tapi pasti menuju ke tempat tujuan kita. Ya, Allah itu Maha Kuasa. Dia bisa lakukan segala perkara. Jadi jangan takut menghadapi kehidupan ini. Sesulit apapun selalu ada jalan keluar. Jangan bilang kapan aku kaya. Kita ini sudah kaya. Anak Allah, Raja di atas segala raja. Terus mana uangnya sekarang? Disimpan Tuhan, karena kita tidak bisa pergunakan dengan baik. Punya kita, ya, punya kita sudah disimpan oleh Tuhan. Bayangkan di sana nanti itu jalannya aja terbuat dari emas. Sekarang beli emas mahal sekali. Untung sudah punya Mas Budi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan ingin kita mengerti benar akan hal ini. Saya tadinya saya bilang nanti saya akan menyampaikan tentang perbedaan itu indah gitu. Saya sudah siapkan beberapa kali. Tuhan enggak. Saya ingin umatku mengenal aku dengan benar supaya enggak salah dalam melangkah. Ini harus jadi fokus kita. Fokus kita menuju kekekalan. Setiap saat Yesus datang, Dia akan menjemput kita.
Kita akan naik bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Wow, di surga yang enak, saudaraku ya. Kita membayangkan aja sudah enak. Tidak ada rasa sakit kalau dicubit. Tidak ada rasa kecewa karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Ya, jangan remehkan firman. Tolong saya ingatkan saat ini karena Tuhan ingin kita mempercayai Dia, kita aman bersama Dia. Nah, kalau begini bagaimana ada semua jawabannya? Tuhan baik. Jangan khawatir, selalu ikuti Dia, lakukan apa yang Tuhan katakan, aman besok. Percayalah, jauhi dosa. Kasihi Allah, Tuhan Allahmu, dan kasihi sesamamu. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia Allah yang adil dan Dia Maha Kuasa. Dia mampu menolong kita semua. Amin. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah itu menjadi bekal kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Coba kita merenungkan kalau hari ini sehat. Hari ini kita bisa bernafas tanpa oksigen. Hari ini kita bisa berdiri, kita bisa berjalan. Meskipun kita sering keluar dari relnya Tuhan, nanti kita masih diberi kesempatan. Ingat, kita masih diberi kesempatan. Jangan sia-siakan waktunya Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan itu benci dosa, tapi Dia di atas segala-galanya Dia mengasihi Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ialah kita boleh mengasihi Tuhan. Biarlah kita mengingat bahwa hari ini harinya Tuhan, kita meluangkan waktu untuk Tuhan, bukan untuk bertemu seseorang, tapi biarlah kita memprioritaskan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku. amin. Seperti sungai yang tak pernah kita mungkin terjatuh. Berapa kali kita pernah tergeletak. Berapa kali mungkin kita pernah menyakiti. Tapi Tuhan mengasihi. Kalau hari ini mungkin doa kita belum terjawab, karena Tuhan mengingatkan kita dan membuat supaya otot iman kita, melatih otot iman supaya kuat. Tapi coba lihat,
Tuhan yang sampai saat ini kita terima. Kasih-Nya selalu dan selalu baru. Dia selalu datang pada saat yang tepat. Dia membawa hatimu yang luka. Mungkin saat ini hatimu penuh kepahitan. Tuhan, di mana keluarga, di mana anakku, di mana suamiku, di mana istriku, di mana si A, di mana si B. Kenapa aku masih belum begini? Saya belum ditolong. Kondisi finansial kami masih seperti ini, Tuhan. Biarlah kita bersyukur. Dalam melihat kita mengaku bahwa Tuhan itu baik. Karena kasih-Nya selalu tak pernah Dia tinggalkan kami. Kasih Yesus, izinkan Dia peluk engkau, kasih izinkan Tuhan berbicara padamu. Kalau ada yang mulai jenuh, kalau ada yang marah sama Tuhan, bertobat dan minta ampun. Yesus, saya sudah panggil berdiri semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Engkau adil, Engkau benci dosa, tapi Engkau Allah yang mengasihi kami karena sifat-Mu sendiri adalah kasih. Biarlah kami mengasihi Allah di atas segala-galanya dan mengasihi sesama kami. Meskipun mungkin dalam prakteknya sulit, tapi biar Roh Kudus Engkau terus beracara. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, biarlah kami boleh mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Kami punya tujuan hidup untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga pada saatnya nanti Tuhan kami menerima mahkota kemuliaan itu di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang menjamah setiap anak-Mu. Firman-Mu boleh saat ini berhenti, tapi Roh Kudus mengingatkan setiap menit, setiap jam, setiap waktu bahwa ada Tuhan yang mengasihi-Mu. Apapun Engkau, siapapun Engkau, bagaimanapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu dan nyatakan firman-Mu yang memberikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan daripada-Mu. Apa yang diperbuat Tuhan membuat berhasil. Demikian juga untuk setiap kami yang mendengarkan firman, biarlah hati kami menjadi ladang yang subur, tanah yang subur. Terima kasih Bapa. Biarlah lidah bibir kami terus menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inilah kerinduan
buat hati kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada sebagai kami ada Tuhan. Kalau kami boleh memuji-Mu, itu satu kehormatan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mencipta alam semesta ini. Dan kami bagikan debu, tapi Engkau mengasihi kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga goal kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau masuk di hadirat-Mu, kami mau masuk kerajaan surga, dan kami mau Tuhan menerima mahkota kemuliaan. Karena itu kami mengkuduskan hari ini, hari-Mu Tuhan, dan setiap hari kami yakin hari yang baik, karena Engkau baik, Engkau sangat baik, dan Engkau teramat baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Surabaya khususnya Tuhan. Kalau boleh kami mohon Tuhan, kiranya ada perlindungan, ada penyertaan-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Dijauhkan kami dari segala virus Tuhan. Kau yang memberikan imun tubuh kami yang kuat untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas, yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang ibu rumah tangga, yang apapun juga, yang melayani Engkau Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus Indonesia. Mau memberkati NKRI, memberkati aparat keamanan TNI Polri Tuhan, supaya boleh mencium mengendus apa yang belum terjadi. Mau memberkati BIN Tuhan, sehingga rencana jahat tidak ada di negeri kami ini. Kau yang memberkati Indonesia, kami memberkati Indonesia, sehingga kami Tuhan, kalau boleh Tuhan, umat-Mu, anak-anak Tuhan di Indonesia itu dia boleh merayakan Natal dengan penuh damai, dengan penuh sukacita Tuhan. Meskipun kami terbatas Tuhan, tapi kami penuhi kami dengan sukacita Natal, karena Engkau sudah lahir, Engkau sudah lahir di hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Memberkati juga sebentar di mana kami akan membagikan nasi bungkus Tuhan. Engkau memberkati setiap bungkus nasi, setiap bingkisan ini Tuhan. Kami memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus, sehingga setiap menerimanya suatu saat akan mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan pemeliharaan. Berkati saudara Eni dan Dewi yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, memberkati mereka. Berkati usaha mereka, berkati kekuatan mereka, orang tua, anak mereka, saudara mereka, Tuhan Kau memberkati. Usaha mereka Tuhan yang memberkati, pelayanan Beni dan Dewi Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami semua yang di sini hari ini boleh beribadah satu sekasih karunia. Memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati pemuda, memberkati dewasa, memberkati yang manula Tuhan. Engkau sendiri yang merangkul kami semua, memeluk kami semua, dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kiranya kekuatan yang daripada-Mu, kasih-Mu ada dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati si desa dan sekitarnya. Tuhan, kami berdoa untuk rumah ini, gedung gereja ini secara fisik kami serahkan di dalam tangan. Kehendak-Mu jadilah, Engkau yang tahu yang terbaik. Kami percaya umat-Mu boleh beribadah dimanapun yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga,
Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih serta persekutuan Roh Kudus kiranya mengaruniakan kepada kita kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan mulai dari sekarang, pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin.